Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali saya ingin membahas perbedaan antara khilafah serta TI dengan komunis dan PKI. Jadi ada orang yang menyamakan kan, katanya khilafah itu kan dilarang itu, hati itu dilarang, sama kayak komunis dengan dengan PKI juga dilarang itu. Nah mereka dia nggak paham bedanya antara khilafah dengan komunis atau HTI dengan PKI. Nah ini penting untuk dibahas ya, agar kita tidak gagal paham dan tidak salah mengerti. Karena ini penting sekali. Ini saya teringat beberapa waktu lalu juga ada orang yang menyamakan antara katanya semua agama sama gitu. Padahal jelas beda. Agama satu dengan lain itu beda ya. Jadi jangan aja mengambil sedikit kesamaan ya. Kalau HTI dan HTI kan dilarang, bukan dibubarkan lah. Dilarang kayaknya enggak deh, cuma dibubarkan doang gitu. Kalau PKI jelas dilarang dan khilafah pun tidak dilarang. Ideologi khilafah tidak dilarang gitu. Tidak ada satupun keputusan yang melarang ideologi khilafah. Karena itu kalau dilarang kacau guys. Karena itu ideologinya umat Islam gitu kan. Beda dengan komunis yang bukan ideologinya umat beragama sekalipun, bukan ideologi umat Islam, tapi juga bukan ideologi umat beragama. Nah, jadi hanya karena HTI dibubarkan lalu disamakan dengan PKI yang dilarang gitu. Nah, ini jelas berbeda. Atau misalnya menyamakan antara komunis dengan khilafah. Padahal komunis dilarang, khilafah tidak gitu. Nah, ini jadi segelintir tuh membuat mereka menyamakan secara general. Jadi kata-kata dipakai adalah khilafah itu sama dengan komunis, HTI sama dengan PKI. Padahal jelas berbeda, banyak sekali perbedaannya dan itu mau saya bahas di sini. Sama kayak kemarin itu ada ungkapan semua agama sama. Padahal yang sama tuh hanya semua agama mengajarkan kebaikan, itu saja yang sama. Tapi Tuhannya beda, syariatnya beda, pakaiannya beda, rumah ibadahnya beda. Jadi banyak sekali perbedaan gitu. Jadi sama kayak kita mungkin misalnya misalnya eh misalnya Agim lah atau ulama lah siapapun ulamanya dengan tokoh PKI yang paling kejam gitu, siapa kayak Pol Pot kayak atau siapa yang di Vietnam itu saya lupa. Eh, ya di Vietnam Pol Pot lah ya, kalau di Rusia tuh Stalin, ini saya tuh kayak Aidit. Nah jadi mereka sama-sama manusia gitu. Ulama kita manusia, Pol Pot, Stalin dan Aidit juga manusia, tapi beda antara baik dan buruk, antara ya baik dan jahat, antara kejam dan baik berakhlak gitu, antara yang punya etika dan tidak punya etika, antara yang tidak mengalahkan segala cara dengan mengalahkan segala cara. Jadi jelas perbedaannya banyak sekali. Kesamaannya apa? Cuman sama-sama manusia. Jadi apa kalanya dikatakan misalnya kayak Ustadz Adi Dayat sama dengan Pol Pot, kan tidak. Meskipun persamaannya sama-sama manusia gitu. Jadi sekali lagi itu beda sekali. Jadi sama dengan semua agama sama ya. Jangan hanya karena satu persamaan yaitu sama-sama mengajarkan kebaikan lalu semuanya sama, enggak. Jadi tidak tepat dikatakan semua agama sama. Lalu Ustadz Dayat sama dengan Pol Pot gitu, enggak. Apalagi sekarang ini adalah khilafah sama dengan komunis atau HTI sama dengan PKI, ini ngaco guys. Makanya saya mau bahas di sini ya. Jadi gini, kita bahas mengenai yang pokok dulu ya. Ini kenapa mereka menyamakan itu? Karena HTI dibubarkan, itu saja. Tapi kalau dilarang itu saya nggak tahu apa dilarang tidak. Tapi yang jelas dibubarkan. Tapi kalau PKI jelas itu selain juga dibubarkan juga dilarang. Ya. Lalu HTI khilafah, ideologi khilafah itu nggak pernah dilarang. Komunis jelas dilarang karena tak sampai dilarang komunis. Ini sekali lagi berbeda ya. Lalu perbedaan lainnya, nih ideologi dulu deh, ideologi khilafah. Ya, ideologi khilafah itu diterapkan sejak zaman sahabat, yang kita tahu literatur ya, zaman sahabat sampai ke terakhir tuh kekhalifahan Turki Utsmani. Sementara kalau komunis itu dilakukan oleh Pol Pot di Vietnam, Stalin di Rusia, siapa lagi? Sekarang ini ya Xi Jinping di Tiongkok, lalu kemarin ini satu oleh Untung dan Musso gitu kan. Nah, khilafah itu menerapkan ajaran Islam, syariat Islam. Komunis menerapkan syariat buatan manusia. Jadi suka-suka manusia deh. Mau itu mengalahkan segala cara, membunuh, mempersekusi, membunuh, menculik, mengkudeta, itu cara-cara komunis. Khilafah tidak seperti itu.
Kalau lalu kalau mau jujur juga guys ya, Nabi Muhammad itu sebenarnya menerapkan kekhilafahan. Karena gini ya, perbedaannya antara Nabi Muhammad dengan kekhalifahan setelahnya. Gini, kan kita tahu semuanya bersumber dari Nabi. Jadi pemimpin pun Nabi yang pilih kan. Jadi waktu itu Nabi mewasiatkan nanti habis setelah saya jadi pemimpin khalifah itulah saya lupa kalau salah itu Abu Bakar ya. Setelah saya nanti pemimpinnya adalah khalifah Abu Bakar. Nah itu ketika Nabi Muhammad sudah hidup. Nah tapi kalau Nabi Muhammad sudah meninggal bagaimana? Tentu kita nggak bisa mengharapkan terus pada Nabi Muhammad karena dia tentu ada usianya. Nah dan kita perlu ingat Nabi pertama mengatakan ya bahwa ulama adalah penerus para nabi. Nah, jadi setelah Nabi wafat atau meninggal, tentu akan diteruskan tongkat estafet oleh para ulama. Nah, jadi kita harus dengarkan kata ulama gitu, karena ulama adalah penerus para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, barulah kita dengarkan ulama siapa yang menjadi pemimpin. Jadi yang menjadi pemimpin itu ulama. Itu kalau kita ikut wasiat Nabi. Kalau setelah Nabi pergi, porosnya adalah para ulama. Sehingga ulama adalah menggantikan posisi Nabi gitu. Dalam artian bukan setara ya, tapi pengganti ketongkat estafet gitu, bawahannya ibaratnya ya, orang yang meneruskan dakwahnya Nabi, apa yang Nabi sampaikan itulah para ulama. Nah jadi Rasulullah itu disebut juga khalifah gitu, cuman beda khalifahnya dengan Umar, Abu Bakar sampai Tugas Utsmani, karena khalifah setelah Nabi Muhammad itu dipilih oleh para ulama pemimpinnya. Jadi kayak Abu Bakar, kayak Utsman, Umar, kayak Ali itu kan dipilih oleh para ulama gitu kan, tidak dipilih dari para sahabat gitu. Nah, karena Nabi tidak ada lagi gitu kan, tentu yang milih ulama dan para sahabat. Nah, kalau Nabi kan waktu Nabi di khalifah, Nabi itu kan menerapkan syariat Islam juga sama seperti khalifah setelahnya itu kan semuanya menerapkan syariat Islam. Jadi Nabi pun itu menjalankan kekhalifahan, cuman nggak ada istimewa ulama karena beliau lah masih ada gitu. Nah, jadi jangan salah, kekhalifahan itu sebenarnya dimulai ketika zaman Nabi Muhammad. Tandanya yaitu adanya khalifah dan adanya pemerintahan dan yang dijalankan dengan secara Islam, guys. Jadi jangan salah, Nabi pun menjalankan kekhilafahan sebenarnya, ya kan? Nah, bedanya dengan komunis. Nah, komunis itu dia menjalankan pemerintahan tuh bukan dijalankan oleh seorang khalifah, tapi seorang diktator. Kita lihat di komunis itu adalah orang-orang diktator ya. Kita bisa contoh di Rusia dulu dengan Stalin, di Vietnam dengan Pol Pot, di Indonesia juga seperti itu. Di Cina sekarang kan Xi Jinping tuh sangat diktator, akan dia hendak mencaplok daerah lain gitu kan. Nah, jadi pemerintahannya itu berdasarkan pada kemauan satu orang atau kelompok gitu yang disebut dengan politbiro gitu kan. Jadi mereka ini yang menguasai bidang pemerintahan, apa suka-suka mereka aja gitu. Mereka mau ngomong apa semua harus ngikutin gitu. Sama kayak di Korea Utara tuh kan, yang membangkang akan diberangus gitu. Itulah komunis. Khalifah tidak. Ini semua itu berpegang pada seorang khalifah yang dipilih oleh para ulama. Nah, ulama memilih khalifah tentu dengan berbagai pertimbangan yang sesuai dengan Quran hadis, yaitu isinya kebaikan. Nah, nanti kalau khalifahnya diharapkan untuk menjalankan syariat Islam gitu. Nah, beda dengan komunis. Komunis jelas tidak menerapkan syariat Islam dan itu bertentangan dengan sila pertama Pancasila ya. Sila pertama Pancasila itu adalah ketuhanan Maha Esa. Nah, sebenarnya guys, kalau jujur ya guys ya, Pancasila itu sesuai dengan khilafah loh. Kenapa? Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Maha Esa itu adalah kita bukan hanya yang saya kecewa ya, yang saya nggak habis pikir, sila pertama itu coba jadikan sebagai hiasan. Jadi seakan-akan dipilih-pilih nih. Jadi, maksudnya ketuhanan Maha Esa itu hanya ya kita tuh hanya beragama sudah, sholat, zakat, puasa sudah selesai. Tidak menjalankan roda pemerintahan, tidak menjalankan hidup seperti yang sesuai dengan ketuhanan itu, dengan sesuai yang Allah perintahkan dan Allah larang juga gitu. Apa yang Allah larang itu kita tinggalkan, yang Allah suruh kita kerjakan. Jadi ini dipilih-pilih yang sesuai dengan dibuang yang nggak sesuai. Itu yang kita perlu waspadai. Karena kalau kita konsisten menjalankan ketuhanan Maha Esa, mau nggak mau kita harus menjalankan syariat Islam, karena syariat itulah yang ditentukan oleh ketuhanan Maha Esa tadi gitu, yaitu Allah SWT. Jadi sekali lagi ya, khilafah itu tidak bertentangan dengan Pancasila gitu. Ini sangat sesuai sekali dengan ini. Kalau Pancasila itu sila pertama dijalankan sampai sila kelima itu sama dengan menjalankan syariat Islam secara penuh dan konsekuen dan total gitu. Bukan seperti sekarang di mana kita tunduk kepada hukum buatan manusia, yaitu dalam hal ini kan tentu KUHP, Kitab Hukum
kitab umum hukum pidana. Itu kan buatan Belanda, bukan buatan dari Allah SWT, bukan dari bersumber dari sila pertama Pancasila Ketuhanan Maha Esa, tapi berdasarkan dari kebelandaan yang telah menjajah gitu. Nah, itu kata lainnya ya, biar Anda paham. Jadi, sekali lagi ya, hukum yang kita gunakan sekarang ya, cara kita gunakan sekarang itu bukan berdasarkan pada sila pertama Ketuhanan Maha Esa yang keluar nama kami, tapi berdasarkan pada sisa-sisa peninggalan Belanda gitu. Jadi nggak cocok kita disamakan misalnya demokrasi kita ini dengan sila pertama, nggak cocok sekali. Sila pertama itu adalah syariat Islam itu. Karena syariat Islam itu ya yang berdasarkan betul-betul pada Ketuhanan Maha Esa, dalam artian bukan hanya slogan, bukan hanya sholat, zakat, puasa, tapi juga semuanya itu sumber hukum semuanya bersumber dari Ketuhanan Maha Esa, yaitu Allah SWT yang dijabarkan dalam Quran hadis gitu. Jadi dalam hal ini dijabarkan lagi menjadi syariat Islam. Jadi sekali lagi ya, khilafah itu adalah sangat Pancasilais gitu. Khusus sekarang ini kita lihat tidak Pancasilais karena banyak yang kita lihat sekarang ini yang kebijakan itu melanggar sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Maha Esa. Contohnya misalnya label-label buruk. Ada orang-orang yang suka sekali ya. Kan Tuhan Maha Esa itu melarang kita untuk mengata-ngatai saudara kita dengan kata-kata kadal gurun, radikal, intoleran, teroris, kan nggak boleh. Itu Tuhan Maha Esa melarang. Nah, kita malah mengerjakan itu. Berarti kan itu melanggar sila pertama Pancasila. Nah, coba kalau saya Islam tegak, itu tidak akan ada orang-orang menyebut saudara dengan kata-kata tadi, kata gurun, teroris, radikal, itu tidak bakal ada. Karena syariat Islam ditegakkan gitu. Nah, sekali lagi ya, salah satu cara menegakkan Pancasila adalah dengan menegakkan khilafah. Ya. Karena Pancasila sangat-sangat sesuai dengan khilafah gitu, terutama sila pertama. Nah, kalau syariat Islam sudah tegak, barulah akan terjadi sila-sila lainnya. Ada kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, keadaan berbeda hikmat kebencanaan, ya, sampai keadaan sosial bagi seluruh Indonesia itu semua akan terlaksana kalau kita menerapkan syariat Islam gitu. Nah, nggak ada jalan lain menerapkan syariat Islam itu hanya dengan khilafah. Kalau begini ya, kita akan kalah terus melawan orang-orang sekuler, orang-orang liberal dan kapitalis, karena mereka akan berusaha untuk menguasai setiap negeri ya, karena mereka tentu punya ambisi ya. Kapitalisme punya ambisi kekayaan, kejayaan. Sekuler punya misi gimana kita ini tidak lagi berhukum pada hukumnya Tuhan Maha Esa tadi, tapi hukum buatan manusia, sekuler ya. Sama juga dengan liberal gitu. Jadi salah satu cara tuh menegakkan Pancasila dengan konsekuen adalah dengan penegakan syariat Islam, dan itu hanya bisa terwujud apabila khilafah berdiri. Dan ingat, yang mendirikan khilafah bukan HTI tapi Imam Mahdi. Nah, tugas kita apa? Hanya mendakwahkan tentang khilafah sehingga umat siap. Sehingga nanti ketika Imam Mahdi mengumumkan dia dibaiat, kita semua akan berbondong-bondong datang kepadanya untuk ikut membaiat dia. Ingat, walaupun merangkak dari salju, ketika Imam Mahdi dibaiat, kita harus datang kepadanya walaupun merangkak dari salju, guys. Jadi sekali lagi dakwah yang HTI lakukan tuh sekali lagi nggak sama dengan PKI. Jadi HTI itu mendakwakan agar umat siap nanti untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi gitu. Bukan HTI yang memberikan kekhilafan, bukan. Nah, intinya beda guys ya dengan dan satu lagi ya, katanya HTI itu mau kudeta gitu. Ini ngaco sekali. Kita lihat cara kudeta apa? Pertama, bentuk pasukan militer maupun laskar maupun ormas ya. Dalam artian bukan ormas ya, lebih tepatnya kayak saya juang dalam militer gitu. Kayak PKI dalam contoh ya. PKI dahulu tuh ya, dia itu menyusup ke tentara. Dia punya pasukan di tentara, dia punya. Di pasukan di mana-mana dia punya. Dia punya bagian khusus lah untuk itu. Bahkan dia hendak mempersenjatai buruh dan tani. Untung Pak Nasution cerdas gitu, sehingga beliau kukuh untuk menggagalkan itu dan menolak, sehingga mereka jadi korban pembunuhan PKI karena mereka gak senang itu dengan penjagalan Pak Yani dan Pak Nasution terhadap usaha mereka untuk mempersenjatai buruh dan tani untuk melakukan kudeta, pemberontakan. Nah, itu cara militer. Cara kedua adalah dengan melalui politik. Makanya PKI itu berusaha untuk memperjuangkan partainya supaya menang gitu. Nah, jadi ada dua cara untuk mengkudeta. Nah, dengan politik dan lewat militer. Nah, HTI tidak pernah melakukan kedua-duanya itu guys. Kedua hal itu tidak pernah dilakukan. HTI nggak pernah ikut politik, nggak pernah punya partai, nggak pernah juga punya sayap juang seperti kalau kita tahu ya, kayak bahkan HTI nggak punya seperti FPI atau bahkan yang lebih apalagi gitu seperti Bansor Ansor yang punya laskar gitu kan, yang bahkan lebih arogan sikap mereka nih. Oknum Bansor Ansor ini lebih arogan daripada TNI Polri sendiri guys. Nah, jadi HTI nggak mungkin mengkudeta, enggak, karena mereka nggak punya sayap militer, mereka nggak punya sayap politik ya kan. Sekali lagi mereka tuh hanya berdakwah. Jadi mustahil HTI memberontak, mengkudeta itu mustahil.
Ya, jangan samakan dengan PKI yang memang berjuang lewat saya politik dan juga militer, guys. Jadi sekali lagi hanya orang-orang yang gagal paham lah yang mengatakan khilafah sama dengan komunis, HTI sama dengan PKI, mereka sama-sama ingin memberontak dan mengkudeta. Tidak. Banyak perbedaannya ya. Jadi mereka HTI ini mustahil memberontak karena mereka nggak punya sayap militer dan sayap politik gitu, guys. Sekali lagi itulah perbedaan antara khilafah atau HTI dengan komunis dan PKI. Jadi sekali lagi ya, bedakan gitu. Ini nggak sama sekali. Jangan kita terkecoh dengan orang-orang yang mengatakan khilafah itu sama dengan komunis, HTI sama dengan PKI. Tidak. Ya. Khilafah dan HTI adalah temannya umat Islam. Ya. Karena Rasulullah menjalankan khilafah, para sahabat menjalankan kekhilafahan sampai ke Turkismani. Ya. Jadi dan HTI itu berjuang untuk mendakwakan khilafah itu agar umat siap nanti untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi. Bukan HTI mendirikan khilafah tapi Imam Mahdi. Komunis ya itu musuh Islam, bukan hanya musuh Islam tapi musuh semua umat beragama, komunis. Dan PKI adalah organisasi terlarang yang jelas-jelas berjuang untuk mengkudeta karena mereka merupakan partai, mereka berjuang ke politik, bahkan mereka punya laskar, mereka punya tentara, mereka menyusup di tentara, mereka menyusup di mana-mana gitu ya. Dan mereka tentu punya persenjataan. Bahkan ada tuh kabar tuh ya, waktu sidang itu diketahui, saya lupa di mana dia, pengakuan kalau udah ada senjata disiapkan dari Tiongkok untuk dikirim ke Indonesia, tapi karena kudeta tuh gagal, senjata tuh nggak tahu disimpan di mana, di misteri itu, guys. Jadi sekali lagi guys, hanya orang gagal paham yang menyamakan antara khilafah dengan komunis atau HTI dengan PKI. Nah di sini saya sampaikan pembelajarannya. Nah sekarang tinggal kita waspada ya. Jadi kalau ada lagi orang-orang menyamakan antara khilafah dan komunis, bilang tidak sama. Atau orang menyamakan lagi HTI dengan PKI, bilang tidak sama. Atau orang-orang menyamakan semua agama itu sama, tidak sama juga gitu. Ya ada orang-orang yang berpikir sempit lah, yang berpikiran berpandangan dangkal lah, yang menyamakan sesuatu yang sebenarnya tidak sama, guys. Hanya karena satu hal yang sama, padahal banyak sekali perbedaannya gitu. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.